Beli apa saja? Jadi material bahan bangunan tutup. Semua lengkap, semua cepat, Semua pasti bisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di toko bangunan Citra Depok. Tokonya alat lengkap dengan berbagai macam jenis bahan material bangunan lainnya ya guys ya. Yap, kali ini saya akan menjelaskan produk alat yang ada di toko kami nih guys ya. Ini adalah gergaji besi merek Banker ya guys ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan cara menggunakan gergaji kayu merek Banker ini dalam sistem pertukangan kayu ya guys ya. Nah, yang membutuhkan beberapa langkah penting untuk memastikan pemotongan yang presisi dan aman ya guys ya. Nah, panduan langkah-langkahnya saya akan jelaskan ya. Yang pertama-tama persiapkan dulu gergaji kayunya ya dalam kondisi yang baik ya guys ya. Dan untuk gigi-gigi dari gergaji kayu ini itu dalam kondisi yang tajam juga ya guys ya, dan tidak tumpul ya, agar pemotongan kayunya lebih rapi dan maksimal ya guys ya. Nah, yang pertama-tama siapkan dulu gergajinya ya. Pilihlah gergaji yang sesuai dengan ukuran pemotongannya ya. Jika pemotongan kayunya ini lebih besar ya atau lebih lebar ya, nah itu lebih baik menggunakan gergaji kayu yang lebih gede ya guys ya. Nah, di ukuran itu misalkan di ukuran 500 mm ya. Kalau yang di sini kan ini ada di ukuran 400 mm ya, beda 100 mm ya. Nah, setelah dipilih ukurannya dan periksa alatnya ya, atau gigi-giginya itu dengan ketajamannya ya, itu harus diperiksa. Nah, gunakan alat pelindung atau pakai kacamata pelindung ya, agar kayu serpiannya tidak masuk ke mata ya, atau percikan kayunya, dan atau menggunakan sarung tangan ya pada bagian tangannya ya, agar dalam penggunaan genggamannya lebih aman ya guys ya. Nah, untuk mengantisipasi saja ya guys ya, tanpa sarung tangan pun ini udah aman guys, karena di sini untuk penggunaan gagangnya dari karet ya, ini pada bagian ini, dan penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang ya guys ya. Nah, langkah-langkah penggunaan dari gergaji kayu ini untuk menandai kayunya ya, yang pertama-tama itu gunakan pensil ya atau kapur ya guys ya. Nah, gunakan pensil atau kapur ya untuk menandai bagian mana yang akan dipotong ya. Nah, setelah diukur seperti ini ya, bagian mana yang akan dipotong sisanya ya. Nah, misalkan setengahnya saja, di pertengahannya ini ya ditandai ya, misalkan di sini ditandai shred seperti itu ya. Setelah ditandai, lakukan pengamanan kayu. Nah, tempatkan kayu di atas meja ya seperti ini, dan mulailah pemotongan ya. Nah, mulailah pemotongan pada bagian yang ingin dipotong ya, misalkan di pertengahannya. Nah, pada bagian yang ingin dipotong atau sisanya ini ya dibuang di bagian sini ya, di bagian yang tidak ada mejanya ya guys ya. Nah, yang ada mejanya itu untuk penahannya saja ya. Nah, untuk Anda memegangnya ya. Nah, setelah itu lakukan pemotongan nih guys. Lakukan pemotongan secara perlahan dulu agar memastikan pada gergaji kayunya ini atau mata potong gergajinya ini masuk dulu ya. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, masuk ke dalam kayunya, nah itu lebih enak guys, agar Anda gesek-gesek ya. Nah, lakukan gerakan maju mundur ke atas ke bawah ya, seperti ini ya. Lakukan gerakan seperti ini ya, ke atas ke bawah jika mata potong gergajinya ini sudah masuk ke dalam kayunya ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih guys. Nah, kurang lebih seperti ini nih, dimasukkan ya, atau digesek sampai dalam ya, sampai menembus ke lapisan tengahnya ya guys ya. Gesek terus. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk langkah-langkah penggunaannya ya. Lakukan gerakan maju mundur ya guys ya, agar sampai kepotong akar-akar ya, atau potong semuanya ya, jangan sampai melengseng guys. Untuk pemotongan akurasinya jangan sampai miring ya, itu karena bahaya untuk mengurangi kualitas pemotongannya yang presisinya ya guys ya. Nah, setelah semuanya mulai pemotongan dan gergaji, dan setelah itu sudah kepotong ya, penyelesaian pemotongan dengan gerakan yang konsisten. Setelah selesai, tips untuk hasil yang maksimal ya, peliharaan dari alatnya ini ya, jaga bilahnya ya guys ya, atau ketajaman pada mata gergajinya ini ya guys ya. Nah, pada mata gergajinya ini harus dijaga ya, dan diasah ya. Nah, setelah itu untuk tips keamanannya juga harus lebih was-was ya, atau menjaga jarak ya. Setelah itu perhatikan suara dan getarannya ya, apakah dia udah masuk apa belum ya ke dalam kayunya dan menembusnya ya. Nah, setelah itu sudah ya, selesai ya. Setelah digunakan, tutup mata potongnya ini ya dengan penutup seperti ini ya. Jadi Anda setelah digunakan itu tidak menusuk-nusuk ke tangan Anda ya, walaupun Anda sudah digini nih. Ini adalah pelindung dari mata potong gergajinya ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya untuk langkah-langkah penggunaan dalam proyek perkayuan dalam penggunaan gergaji merek Banker ini ya. Nah, bagi Anda yang ingin memilikinya, langsung saja hubungi kontak kami di 0857 100 32801. Baik, terima kasih. beli apa saja? Jadi material bahan bangunan tutup. Semua lengkap, semua cepat, Semua pasti bisa.